Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya. Alhamdulillah. eh, Sebentar lagi kita akan memasuki penilaian tengah semester seperti itu. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mereview kembali materi-materi yang telah saya ajarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang terakhir kemarin. Minggu kemarin saya memberikan review materi, juga memberikan soal-soal untuk dikerjakan. Maka pada kesempatan kali ini, yuk mari kita bahas soal-soal yang telah kalian kerjakan kemarin. Yang pertama, ini saya tampilkan soalnya dulu ya. Soalnya ada 4 poin ya. Di nomor 1 dengan masing-masingnya ada 3 sub poin yaitu A, B, C seperti itu. Untuk soal berikutnya, soal nomor 3 dan soal nomor 4 seperti ini. Nah, harapannya ketika kemarin saya memberikan latihan, memberikan penjelasan dan soal ini, harapannya kalian sudah mengerjakan sehingga pada kesempatan kali ini kita tinggal saling mengoreksi bagaimana proses pekerjaan yang telah kalian lakukan. Nah, selanjutnya mari kita bahas untuk soal-soal yang telah diberikan. Soal nomor 1, berapakah nilai yang setara dengan perbandingan trigonometri berikut pada selang 90 sampai 450 ya. Jadi di sini bukan 0 sampai 360 seperti biasa, tapi saya coba untuk geser sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil yang mungkin bisa jadi berbeda. Seperti apa? Yang pertama, soalnya adalah sinus 30 di mana pasangannya yang berada di kuadran kedua, maka dengan rumus 180 derajat dikurangi 25 derajat, untuk putaran pertamanya maka 0, kita dapat nilai 165. Berikutnya, untuk nilai K-nya sama dengan 1, maka kita mendapatkan nilai 385, dan yang ketiga, kita mendapatkan nilai 515. Nah, karena 515 melebihi batas ya, maka tidak dipakai, tidak menjadi solusi, maka solusinya adalah 165 dan 385. Berikutnya untuk soal yang B, cos 40 ya. Nah, saya langsung ke putaran pertama ya. Kita dapat nilai 320, berikutnya yang kedua 40, dan kita dapat nilai 400. Dan yang ketiga, kita dapat nilai 680. Gitu. Ya. Jadi, untuk himpunan penyelesaiannya adalah 320 dan 400 derajat. Berikutnya yang C, 75 untuk tangennya. Kita dapat nilai 255. Berikutnya yang kedua, kita dapat nilai 435. Yang ketiga, kita dapat nilai 615. Dan himpunan penyelesaiannya tentu yang kurang dari 450 tapi lebih dari 90 gitu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya di sini kenapa saya mulai langsung dari 1 bukan dari 0. Ya, kenapa? Karena kalau mulai dari 0 kita akan mendapatkan nilai di sini negatif. Maka kita memprediksi itu kita akan mendapatkan hasil yang negatif atau kurang dari batas yang minimal, maka ya saya langsung lompat aja seperti itu. Dari K sama dengan 0, maka langsung saya lompat pada K sama dengan 1. Seperti itu. Ini untuk soal nomor 1, silahkan dipahami. Berikutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2. Di mana soalnya yang A adalah sin kurang buka 2x kurangi 15 derajat sama dengan sin 75. Ini bentuk persamaan yaitu sin x sama dengan sin A seperti itu, maka penyelesaiannya langsung x1 dan x2 seperti itu tanpa kita mencari inverse-nya. Maka penyelesaiannya yang pertama, oke. Nah, kita mendapatkan nilai yaitu x1-nya 45,
Terus yang kedua, kita mendapatkan nilai X2-nya yaitu 60, seperti itu untuk perhitungannya. Yang ketiga, kita mendapatkan nilai X 225. Yang keempat, kita mendapatkan nilai X 240. Kita lanjutkan ya. X5-nya 405. Nah, berarti ini sudah ada yang melewati batas, maka kita stop saja. Dan berikutnya kita kumpulkan semua hasilnya yaitu 45, 60, 225, 240, dan 405. Maka karena selang yang dikehendaki oleh soal adalah 0 sampai 360, maka yang kita ambil hanya 45, 60, 225, dan 240. Ini untuk soal nomor 2A. Ya, kita akan lanjut ke soal nomor 2B. Nah, ini soalnya. Nah, kita ketahui ya bahwa kalau di sini pi yang di situ 360 derajat, maka kita rubah terlebih dahulu 360 ini menjadi dalam satuan pi yaitu 2pi. Maka nanti prosesnya akan kita lakukan dan nanti sebagai batas intervalnya maksimalnya 2pi seperti itu. Ya, kita mulai perhitungan. Jadi di sini langsung ya dengan K sama dengan 0 tentunya di bagian pertama. Nah, kita mendapatkan nilai X1-nya adalah 26 per 12 pi. Berikutnya, kita mendapatkan nilai yaitu negatif 14 per 12 pi. Ini masih belum ada, ya kan? Ini masih di luar interval. Ini juga di luar interval. Maka kita lanjutkan untuk pengecekannya. Ya. Untuk kita mencari X3-nya. Kita dapat nilai 74 per 12 pi. Ini juga melampaui batas interval ya. Kita coba cek yang keempat. Ketika K sama dengan 1 ya. Kalau tadi K sama dengan 0, sekarang K sama dengan 1. Dan kita memperoleh nilai 34 per 12 pi. Nah, ternyata kita dapat hasil ini dan semuanya tidak ada yang masuk dalam selang yang dikehendaki soal yaitu antara 0 sampai 2pi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong dengan simbol seperti ini. Jadi kalau nanti kalian mendapati 0 dicoret itu berarti artinya kosong, tidak memiliki anggota, begitu ya. Nah, sehingga kita nanti tahu apakah boleh seperti itu? Ya, boleh-boleh saja seperti itu ya. Yang penting kita bisa membuktikan ketika mendapatkan nilai tertentu kita bisa membuktikan dengan perhitungan, maka it's fine, nggak masalah seperti itu. Selama hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Oke, pada soal ini kita lanjutkan ya. Nah, kita rubah dulu dari pi per 3 menjadi 60 ya, karena satuannya kita samakan ke derajat sehingga kita mudah seperti itu. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke perhitungan. Dari sebelah kiri min 20 plus 20, 80 dikalikan ke per 2. Untuk yang pertama kita dapat 120. Yang kedua, dengan nilai K-nya 1, maka 60 ditambah 1 kali 180, hasilnya 240 tambah 20. 260 kali 3 per 2 ya, dibalik ya. Berikutnya kita dapat nilai 390 seperti itu. Untuk yang ketiga, nah ini sebenarnya kita mendapatkan X2 yang nilainya adalah 390 sudah melampaui batas, tidak masalah kita berhenti di situ. Ya, nanti berikutnya kita skip tidak apa-apa, tapi pada bagian ini saya coba tetap kerjakan gitu kan untuk melihat apakah benar-benar melampaui batas dari interval yang dikehendaki atau tidak. Nah, ternyata di bagian yang ketiga itu juga melampaui batas lagi dengan nilai yang lebih signifikan seperti itu. Nah, ini sebagai catatan untuk sinus dan kosinus itu nanti kecenderungannya sekali melampaui batas, maka nanti dia tidak akan ketemu nilai yang kembali mundur karena nilainya maju terus. Tapi kalau kosinus
itu nanti ada apa ya? Ada looping mundur sedikit sehingga nanti ketika kita mendapati satu nilai yang sudah melampaui batas, alangkah lebih baiknya kita coba satu lagi untuk memastikan apakah ada nilai setelahnya yang masih berlaku atau tidak seperti itu. Itu khusus untuk cosinus gitu ya, sehingga nanti kita bisa memahami dan tidak ada apa ya, tidak ada solusi yang terlewatkan seperti itu. Nah, berikutnya kita himpun diperoleh nilai hasilnya tadi. Oh, ini salah cetak ya, harus 120, terus 350 dan 660. Karena interval yang dikehendaki adalah 360, maka himpunan penyelesaian yang ada hanya 120. Maaf, ini masih salah cetak. Tidak apa-apa, nanti bisa diperbaiki ya. Untuk perhitungannya, insya Allah sudah benar. Yuk, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, pada berikutnya soal nomor 3A ya. Nah, ini bentuk persamaannya adalah sin A, maaf, sin X sama dengan A. Maka kita harus melakukan inverse sin dulu ya, untuk mengetahui besar sudutnya. Nah, di sini bagian pertama, sin 1, sin 2X sama dengan 1/2, maka 1/2-nya ini kita inversekan sin, kita dapat sudut 30, nah baru kita kerjakan. Di sini soal dituliskan batasnya pakai satuan pi, saya kerjakan pakai satuan derajat, boleh. Kalian mengerjakan tetap dengan menggunakan satuan pi juga boleh, menyesuaikan saja, tidak harus ini harus itu, seperti itu, yang jelas memudahkan kita dalam proses perhitungan. Berikutnya kita masuk ke rumus X1-nya. Nah, kita langsung dapat nilai X1-nya 30 gitu kan, langsung 30, oh nilai 2X-nya ya, maka nilai X1-nya adalah separuhnya, yaitu 15, karena dibagi 2 yang berasal dari 2 pada ruas kiri. Oke. X2-nya adalah persamaannya, kesekawanannya dengan kuadran pertama pada sinus, maka kuadran kedua rumusnya 180 min A gitu kan. Oke, 2X2-nya 150, maka X2-nya adalah 75. Lanjut, kita menentukan X3-nya tentunya dengan K sama dengan 1 gitu ya. Untuk rumusnya sama seperti itu. Kita dapat nilai X3-nya adalah 195. Untuk X4-nya kita cek dapat nilai 255 dan belum melewati batas itu ya. Maka kita lanjut lagi perhitungannya. Nah, kita mendapat nilai X5-nya adalah 375. Seperti pesan saya di bagian sebelumnya, untuk sinus dan tangen itu linear, tidak ada looping mundur sedikit seperti itu. Maka sekali kita menemukan nilai yang melampaui batas, maka berikutnya pasti melampaui batas. Nah, pada bagian lanjutannya adalah kita himpunkan ya, hasilnya tadi 15, 75, 195, 225, dan 375. Nah, yang berada pada batas yang dikehendaki oleh soal hanya 4 ya, yaitu 15, 75, 195, dan 225. 375-nya tidak menjadi solusi seperti itu. Nah, inilah pentingnya kita melakukan analisa terhadap hasil perhitungan. Kita lanjutkan ke soal 3B seperti itu. Ya, akar 3/2 itu adalah nilai dari cos 30 ya. Maka langsung kita substitusikan dan kita hitung X1, X2-nya pada nilai yang bersangkutan. Kita dapat nilai 3X1-nya sama dengan 65, maka 65 bagi 3 ya, kita dapat nilai 21,67. X2-nya kita dapat nilai. Nah, ini kan di sini sudah 21, di sini ada mundurnya. Maka nanti kita perlu hati-hati saat kita bekerja pada perbandingan trigonometri kosinus agar kita nanti tidak ada solusi yang terlewatkan. Berikutnya X3-nya. Maju lagi, kita dapat nilai 141,67, X4-nya. Nah, ini kan mundur lagi. Jadi sudah
21, ini mundur ke angka 1, sudah 141, mundur lagi di angka 121. Jadi ada looping ke belakang sedikit seperti itu. Maka dari itu, untuk cosinus harap lebih berhati-hati dalam mengerjakan soalnya. Berikutnya X5-nya, kita dapat nilai 261. X6-nya 241 ya, mundur lagi sedikit. Kita lanjut untuk X7-nya, kita dapat nilai 371,67. Kita coba di X8-nya, kita dapat di nilai 361,67. Nah, berikutnya ternyata ini tadi dua-duanya sudah melampaui batas ya, maka kita cukupkan. Kita resume semua hasilnya 21, sekian, 1, sekian, dan seterusnya. Semua hasil perhitungan kita tampilkan. Dan terus kita analisis yang memenuhi batas interval. Oh, ini 361 harusnya tidak ikut ya. Jadi hanya 21, sekian, 1, sekian, 141, sekian. Batasnya adalah 261,67 ya. Dan 361 ini tidak ikut. Jadi nanti tolong diperbaiki di lembar jawab kalian atau di catatan kalian. Ini tadi seperti saya salah dalam mencantumkan resumnya tadi. Kita lanjut di soal nomor 3 yang C, yaitu tangen 2X per 3 sama dengan 0,6. Kita cari inverse-nya, kita dapat nilai 30,96 dan kita lanjutkan ke proses perhitungan. Ya, kita dapat nilai X1-nya 46,44, X2-nya kita dapat nilai 316,44. Terus berikutnya X3-nya kita dapat nilai 586,44 ya. Jadi tangen cenderung stabil naiknya, maka kalau kita sudah ketemu pada nilai yang melampaui batas, berarti di situ adalah batasannya dan kita bisa berhenti untuk kita simpulkan ya. Hasil perhitungannya kita cantumkan ketiga-tiganya, terus kita analisis berdasarkan batas interval dan ternyata yang menjadi solusi hanya dua, yaitu 46,44 dan 316,44. Oke, berikutnya soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. A. Sin kuadrat X plus 3 sin X plus 1 sama dengan 0 ya. Di sini saya mohon maaf karena saya salah tulis ya. Harusnya ditulis soalnya adalah X sin kuadrat X plus 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Tapi kemarin mungkin saya salah pencet tombol di keyboard sehingga munculnya angka 3 seperti itu. Nah, maka dari itu pembahasan pada soal ini ya saya akan bahas pada soal yang seharusnya, yaitu sin kuadrat X plus 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Ya, pada persamaan sin kuadrat X plus 2 sin X plus 1 sama dengan 0 ya, kita buat permisalan sin X-nya sama dengan P, maka persamaannya menjadi P kuadrat plus 2P plus 1 sama dengan 0. Berikutnya kita faktorkan. Nah, ini akarnya sama ya, maka nanti kita cukup menghitung satu kali saja, yaitu untuk nilai P plus 1 sama dengan 0 atau nilai P sama dengan min 1 untuk kita cari tahu akar-akar. Nah, kita dapat nilai P sama dengan min 1, kita kembalikan. Sin X sama dengan min 1, sehingga inversinya adalah 270 derajat. Jadi ingat batasannya ya. Untuk sinus dan kosinus nilainya berada pada rentang negatif 1 sampai 1 ya. Jadi nanti kalau ketemu perhitungan yang dimana nilainya itu melebihi batas tadi negatif 1 sampai 1, maka ya sudah tidak usah dilakukan perhitungan sinus. Kita berhenti di situ karena nilainya tidak mungkin ada solusi seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, kalau rumusnya A plus K kali 360 saat K-nya 0, jelas kita dapat nilai X1-nya adalah 270. Kalau K-nya sama dengan 1, maka otomatis nilainya 630 dan ini jelas melampaui batas interval. Berikutnya,
pada rumus apa ya istilahnya persamaannya ya kan, dari kuadran kedua ya kalau sinus, maka rumusnya 180 derajat dikurangi A, kalau X-nya sama dengan 0 kita dapat nilai minus 90 dan ini juga berada di luar batas interval. Saat K sama dengan 1, maka kita memperoleh nilai 270 yang ternyata sama. Sehingga solusinya cuma 1, 270 walaupun muncul perhitungan 2 kali, kita tuliskan cukup 1 kali di kesimpulan seperti itu. Jangan kita tulis 2 kali karena nilainya sama seperti itu. Jadi soal-soal yang awal kan ada yang sempat menuliskan sampai 2 kali, 3 kali itu kan. Itu tidak perlu. Ditulis 1 kali saja cukup selama nilainya sama. Yuk kita lanjutkan ke soal yang 4B. Soalnya adalah 2 dikurangi 2 cos kuadrat X sama dengan sin X. Nah, di sini perbandingan trigonometrinya harus sama ya. Kalau cos ya cos semua, kalau sin ya sin semua. Nah, maka dari itu kita akan coba untuk otak-atik sehingga nanti perbandingan trigonometrinya cuma satu macam. Nah, di sini cos kuadrat X-nya saya rubah bentuknya, angka 2-nya saya keluarkan sehingga menjadi seperti ini. Berikutnya 1 min cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X ya. Pada identitas yang pertama di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Maka bentuk persamaannya menjadi 2 sin kuadrat X dikurangi sin X sama dengan 0. Nah, kalau kita rubah sin X menjadi P, maka persamaannya menjadi 2P kuadrat dikurangi P sama dengan 0 dengan penyelesaiannya P kurang buka 2P min 1. Nah, sehingga kita dapat nilai P sama dengan 0 atau P yang satunya lagi bernilai 1/2. Nah, ini yang nanti akan kita lanjutkan pada proses perhitungan perbandingan trigonometrinya. Kita lanjutkan. Ya, sin X-nya sama dengan 0 atau sin X-nya sama dengan 1/2. Nah, untuk sin X yang sama dengan 0, maka inversnya kita dapat nilai 0 derajat. Di situ kita dapat nilai 0 dan 360. Untuk yang satunya lagi padaannya, kita dapat nilai 180 derajat dan 540 derajat. Yang 540 derajat jelas melebihi batas, maka untuk solusinya adalah tadi ya, solusi itu yang untuk sin X-nya sama dengan 0. Nah, berikutnya masih ada nilai sin X sama dengan 1/2, maka di sini kita lanjutkan perhitungannya. Kita ketemu inverse-nya adalah 30 derajat, maka di sini kita dapat nilai 30, 390, dan 150. Nah, berikutnya kita collecting semuanya, ya kan? Dan kita tuliskan yang menjadi solusi saja ya. Jadi tanda silang ini bagian dari analisisnya ketika saya coba untuk sederhanakan dalam penulisannya, sehingga nanti kita lebih hemat tempat, lebih cepat dalam proses pengerjaan. Karena nanti ketika penilaian kan otomatis waktunya sangat terbatas seperti itu. Maka bergerak cepat itu menjadi salah satu keharusan kita sehingga nanti bisa memperoleh hasil yang maksimal dan juga nilai yang maksimal juga. Tapi tentunya kejujuran itu wajib kita junjung tinggi. Kita lanjutkan ya. Nah, soal berikutnya yaitu 4 cos kuadrat X dikurangi 4 cos X min 3 sama dengan 0. Nah, kita rubah cos X-nya sama dengan P, sehingga menjadi 4P kuadrat min 4P min 3 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan menjadi 2P plus 1 dan 2P min 3. Nah, berikutnya kita mendapatkan nilai 2P sama dengan min 1 atau 2P sama dengan min 3, sehingga nilai P-nya adalah min 1/2 atau P2-nya 3/2. Nah, langsung saya berikan tanda silang. Kenapa? Karena tadi batas nilai kosinus itu dari min 1 sampai 1. Lah, di sini 3/2. 3/2 itu kan 1,5. Jadi, melebihi batas, sehingga otomatis dia tidak ada
Nah, maka dari itu kita lanjut untuk menghitung P1 saja sampai nanti ketemu sudutnya berapa. Jadi kita sudah mendapatkan nilai cos X-nya sama dengan min setengah, maka kita inverskan, kita dapat nilai 120 derajat. Berikutnya, ya kita lakukan perhitungan untuk K sama dengan 0 jelas 120 derajat, untuk K sama dengan 1 480 derajat. Dan ini melebihi batas interval, langsung saya berikan tanda silang seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua, untuk padaannya yaitu min A plus K kali 360 derajat. Nah, saat K sama dengan 0 kita dapat 240 derajat. Nah, di sini tidak perlu kita lanjutkan seperti itu. Nah, nanti ketika dilanjutkan itu nanti juga akan mendapatkan nilai yang kurang lebihnya sama yaitu 240 derajat. Maka kita berhenti gitu ya. Nah, oke, terima kasih. Tadi itu solusinya. Semoga nanti saat penilaian tidak ada kendala yang berarti, bisa mengerjakan, mendapatkan hasil yang maksimal, ya, sehingga akan menjadikan kita lebih teliti, ya kan? Harapannya ilmu matematika itu menjadikan kita lebih teliti, lebih runut dalam bekerja, ya, sehingga nanti ketika kita mengalami satu masalah, kita tidak over worried, tidak terlalu khawatir seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah punya kemampuan secara runut dan kita bisa memilah-milah masalah untuk nanti mencari solusi terbaik pada masalah yang sedang kita hadapi. Sekian dari saya, terima kasih sudah memperhatikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.